banyak sekali dukun yang memakai atau menggunakan atribut keislaman layaknya seorang ustaz atau kiai, sehingga mengecoh masyarakat awam dan mengira mereka adalah sosok ustaz yang bisa mengobati penyakit. Lalu, bagaimana cara membedakan antara dukun dan ustaz? Beberapa hal berikut ini bisa kita jadikan patokan ciri-ciri seorang dukun. Yang pertama, biasanya tidak menggunakan nama asli. Biasanya nama yang digunakan adalah nama populer atau gelarnya yang mengisyaratkan kesaktian. Memakai embel-embel Ki, Kanjeng, Gus, dan sebagainya. Ustaz pada umumnya tidak akan melakukan hal-hal seperti ini. Yang kedua, senang memamerkan kesaktian. Kebal senjata tajam, kebal senjata api, bisa menggandakan uang, dan segala bentuk kesaktian lainnya yang sengaja dipamerkan untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, praktik iktilat atau berkhalwat dengan non-mahram ketika pengobatan. Iktilat adalah campur baur antara laki-laki dan perempuan, sedangkan berkhalwat maksudnya adalah menyendiri. Dalam hal ini, menyendiri dengan non-mahram ketika praktik pengobatan. Misalnya, jika ustaz pada umumnya pastilah akan menjaga diri dari bersentuhan kulit dengan non-mahram, minimal menggunakan sarung tangan, dan takkan mau berkhalwat alias berduaan saja. Diriwayatkan oleh Naban, bekas hamba Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ummu Salamah dan Maimunah, yang waktu itu Ibnu Ummi Maktum masuk ke dalam rumahnya. Nabi bersabda, pakailah tabir. Kemudian kedua istri Nabi itu berkata, dia itu buta. Maka jawab Nabi, apakah kalau dia buta, kamu juga buta? Bukankah kamu berdua melihatnya? Yang keempat, tidak memiliki ilmu keagamaan dan tidak paham dalil Quran maupun hadis. Seorang ustaz tentu saja harus memahami dalil ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah beserta sanadnya. Akan tetapi, jika ia hanyalah seorang dukun yang berkedok ustaz, maka takkan paham agama, dalil, dan ilmu keagamaan. Yang kelima, bertarif mahal dan ada embel-embel ancaman yang menakutkan dengan nama mahar, infak, atau apapun itu. Yang jelas, tarif para dukun biasanya cukup mahal, disertai embel-embel yang menakutkan seperti penyakitnya sulit disembuhkan, harus datang beberapa kali, bisa mati jika tidak segera ditangani, dan sebagainya. Yang keenam, memberi jimat atau amalan yang tidak ada dasar syariatnya. Misalnya, meminta pasien membawa ayam hitam, ayam putih, kambing, atau menanyakan nama ibu kandung. Memberikan jimat baik dalam bentuk lempengan, kain yang diikat, atau jimat berbentuk apapun untuk dikalungkan atau ditaruh di bawah bantal. Biarpun memakai kopiah, peci, sarung, membawa tasbih, akan tetapi jika sudah memberikan jimat, sudah pasti dukun. Nah, adapun beberapa tipe orang yang percaya dukun. Berbagai macam praktik perdukunan kebanyakan bertujuan untuk memuluskan pekerjaan atau hajat yang mereka inginkan lewat permohonan bantuan kepada jin. Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam Fat al-Majid. Namun Al-Bakwawi juga berkata, Arraf, peramal, orang pintar, adalah orang yang mengklaim mengetahui banyak hal lewat pendahuluan untuk mengetahui barang yang dicuri dan tempat binatang tersesat. Konon ia adalah dukun juga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Arraf adalah nama untuk dukun, peramal, perbintangan, zodiak, dan sejenisnya dari kalangan yang berbicara untuk mengetahui berbagai hal dengan jalan ini. Ramalan bintang atau zodiak ialah mencari petunjuk dengan keadaan bintang atas kejadian-kejadian di bumi. Kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara gaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi. Lalu orang yang bodoh menganggapnya sebagai penyingkapan tabir dan karamah. Banyak manusia yang tertipu dengan hal ini.
Mereka mengira bahwa yang memberitakan hal itu adalah jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan. Ini termasuk jenis praktik perdukunan, itu sangat dicela dalam Islam. Ulama sepakat akan keharamannya. Ia termasuk bagian dari dosa-dosa yang paling besar. Perlakuannya dihukumi murtad dari dien yang hanif ini. Sebabnya karena ia telah memberikan persembahan dan peribadatan kepada jin. Begitu juga mendatangi dukun dan menggunakan jasa perdukunannya adalah haram. Pelakunya terbagi menjadi dua. Pertama, mendatanginya karena percaya kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikannya, maka ia telah kufur kepada Al-Quran. Hal ini berdasarkan sabda Nabi, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Maksudnya ialah orang yang datang dan bertanya kepada dukun disertai keyakinan akan kebenaran si dukun bahwa dia mengetahui perkara gaib, maka ia telah kafir karena ia telah menyalahi dan mendustakan firman Allah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Quran Surah Al-Naml ayat 65. Syekh Muhammad bin Salih berkata, maka siapa yang membenarkan dukun dalam ilmu gaib atau perkara gaib yang disampaikannya, padahal dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah, maka ia kafir, kufur akbar yang mengeluarkannya dari agama Islam. Jika ia jahil dan tidak meyakini bahwa dalam Al-Quran ada kedustaan, maka kufurnya adalah kufur di bawah kekafiran, tidak menjadi kafir. Kedua, orang yang datang untuk menanyakan sesuatu kepadanya tanpa meyakini atau membenarkannya, maka solatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. Siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, mereka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Perlu dicatat bahwa mendatangi di sini bukan karena untuk mengujinya apakah ia benar atau dusta, atau untuk menunjukkan kelemahan dan kedustaannya. Jika datangnya ke dukun karena ini, maka tidak termasuk diharamkan dan tidak terkena ancaman dalam hadis. Bagaimana dengan status solatnya? Nah, makna tidak diterima solat yang pergi ke dukun adalah ia tidak mendapatkan pahala dari solatnya, walaupun telah gugur kewajiban solat tersebut dari dirinya. Ia tidak harus mengulangi solatnya. Kedudukannya seperti orang yang salat di atas tanah, hasilnya nihil atau memakai baju dari yang haram. Walaupun sah solatnya dan tak perlu diulangi lagi solatnya, namun ia tidak mendapatkan pahala dari solatnya tersebut. Kesimpulannya bahwa solat orang yang mendatangi dukun atau tukang-tukang ramal tanpa membenarkan, meyakini perkataannya adalah sah, kewajibannya telah gugur. Hanya saja solatnya tersebut tidak diterima atau tidak diberikan pahala.